Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita. Ini melanjutkan podcast yang terakhir mengenai kita satu tim Kris PL ceritanya. Berhubung anak PL semua saat sini Ustaz. Jadi PL SMA Pengadi Luhur di Brawijaya. Kita kemarin udah bahas bagaimana ceritanya di rumah saya Ustaz. Jadi kita bikin podcast. Ya, di sini juga kita bikin podcast bagaimana dengan teman-teman nih bisa menarik keris ya dari dunia lain atau dari bawah tanah atau entah dari mana lah istilahnya dari ini. Dan sekarang saya merasa perlu mengundang Ustaz Ahmad Junaidi namanya. Beliau ini mungkin nanti minta tolong kita dikasih arahan Ustaz ini mengenai apa yang kita lakukan ini sebetulnya kan apakah ini memang, kalau saya menganggapnya ini memang warisan dari leluhur, saya menganggapnya ini apakah memang perlu dilestarikan dan ini memang istilahnya benda yang memang unik, antik dan sebagainya, tapi mungkin dalam proses itu mungkin kita ini. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu ke Ustaz Ahmad Junaidi, bisa backgroundnya kira-kira dulu pernah di Trans TV di beberapa ini ya? Ya, alhamdulillah kita tahun 2002 itu mendirikan namanya majalah Gaib ya, mengimani yang gaib sesuai dengan syariat gitu kan. Nah, karena patokannya orang yang bertakwa, cirinya yang pertama itu iman pada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu kan keterangan hudalil muttaqin. Penjelasannya. Di dunia gaib itu memang Islam itu memang gaib. Iya. Awal-awal dibahas gaib dulu. Itu di surat pertama Al-Baqarah di awal-awal gitu. Awal-awal. Kedua dan ketiga ya. Karena setelah itu baru bicara tentang sholat. Wa yuqimuna sholat kan gitu. Terus bayar zakat ya. Artinya kaitan dengan gaib ini kaitannya dengan akidah. Dengan keyakinan, dengan iman. Ya. Jadi apabila keimanan pada ayat ini sesuai dengan syariat, syariat kita kan sumbernya dari Quran dan hadis. Dan juga mungkin pendapat para ulama ya tentang menafsirkan dari Quran hadis itu. Nah, insya Allah kan lurus. Tapi kalau ini pemahaman ini masih bercampur-campur baur dengan yang macam-macam ya, mungkin tentang mitos, tentang macam-macam. Nah ini bisa menjerumuskan. Jadi dulu Pak Ustadz bikin majalah ini, terus saya dengar juga suka ruqyah Ustadz ya? Awalnya memang majalah itu diinspirasi dari ruqyah. Ruqyah itu by the way apa Ustadz? Buat teman-teman. Ruqyah secara bahasa itu kita tolabul auf, artinya mohon perlindungan. Jadi ketika kita mengucapkan qul a'udzu itu sebenarnya secara bahasa itu sudah ruqyah. Aku mohon perlindungan billah misalnya pada Allah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu. Aku berlindung pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, secara bahasa. Kemudian secara istilahnya ya doa-doa atau kalau Jawanya jampi-jampi misalnya. Yang terdiri dari ayat-ayat atau juga dari hadis Nabi, mungkin Asmaul Husna juga ya. Tujuannya adalah untuk kesembuhan bagi orang yang sakit atau perlindungan bagi yang sehat. Orang mau perjalanan doa dulu. Doa ini minta perlindungan. Atau mungkin datang ke suatu tempat yang baru. Mungkin kalau zaman dulu kita diajarin permisi dulu kan gitu. Ya doanya apa kan gitu, misalnya diajarkan oleh Nabi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Nah, jadi intinya berarti pengertian daripada ruqyah itu adalah doa atau bacaan yang kita tujukan, yang berdoa kepada Allah minta kesembuhan bagi orang yang sakit atau perlindungan bagi yang sehat. Misalnya ada anak kecil, ini lucu gitu ya, biar tidak terhindar dari mata yang jahat atau disebut ain, atau mungkin step atau sakit yang lain, ya kita doakan dengan doa Nabi kepada cucunya Hasan dan Husain,
Doanya itu u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Nah, mohon kepada Allah perlindungan dari gangguan setan, gangguan binatang buas, termasuk mata jahat. Ya, mata jahat tuh, ain itu apa sih Ustaz? Itu dari zaman dulu kalau gitu Ustaz? Ya, sudah ada dari zaman dulu. Itu apa Ustaz? Jadi disebut ain karena awalnya dari mata ya, dari pandangan mata. Pandangan mata karena takjub. Kemudian dia hanya takjub saja tanpa dibarengi dengan berkah, doa berkah. Jadi tidak dibarengi dengan zikir kepada Allah, misalnya Masya Allah gantengnya gitu ya, Masya Allah pinternya gitu kan. Kita menyebutkan bahwa kekuasaan Allah dulu, baru ini gantengnya atau pinternya atau hebatnya gitu. Nah, ketika lupa itu biasanya bisa menimbulkan sakit. Oh gitu? Iya. Dulu waktu kalau dia dulu istilahnya Rano Karno kan. Jadi iya ganteng gitu ya. Ganteng banget itu. Masya Allah. Terhindar itu lah. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong ganteng itu terus, wah itu ya makanya bisa ditimbali jadi dengan bisa menyebabkan, tidak selalu ya. Artinya bisa menyebabkan itu. Oh. Jadi istilahnya ain itu bisa timbul dari karena takjub, heran, ya, kagum gitu ya, lupa dengan doa. Itu. Tapi bisa juga sebaliknya, bisa karena hasad, iri, dengki. Oh. Iya. Jadi itu bisa menyebabkan orang sakit, Ustaz. Bisa. Walaupun kita istilahnya nggak niatan gitu. Walaupun yang ngomong itu nggak niatan. Asal keluar gitu aja. Iya. Bahkan itu bisa terjadi dari ayah ke anak, bisa. Oh gitu. Bisa. Oh. Atau misalnya dari guru ke murid, bisa juga tanpa disadari. Ya. Oh. Ya, ada ciri-cirinya sakitnya, misalnya ada yang menyebutkan ulama itu terlihat itu kayak wajahnya kekuning-kuningan gitu. Oh. Kemudian ada yang mendadak, sakitnya itu mendadak. Nah, sakit yang mendadak itu biasanya ada ainnya. Oh, itu Penyebabnya. itu karena ada jin itu, Ustaz. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Tapi kita kan ini masalah yang gaib ya. Intinya penjelasan para ulama itu ada yang mengatakan mata yang punya bisa menjatuhkan, bisa membuat sakit itu ibaratnya seperti ular yang berbisa. Kemudian dari bisanya itu bisa membuat orang sakit gitu. Karena ada cerita seorang yang biasa bisa menjatuhkan kuda atau menjatuhkan unta kalau di padang pasir itu, ketika ditanya Gimana Rasulullah itu? Ya setelah itu ya, setelah itu Pak, Rasulullah pernah terjadi juga. Rasulullah pernah mau diincar dengan orang yang memiliki mata jahat istilahnya, ain itu, di akhir surat Al-Qalam, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim. Jadi hampir-hampir orang-orang kafir itu menjatuhkan Nabi Muhammad dengan pandangan matanya. Nah, jadi di tafsirnya disebutkan di sana itu ada orang istilahnya kayak bertapa gitu, 3 hari atau 2 hari 2 malam dia nggak makan nggak minum. Ketika ada nanti sesuatu yang lewat, biasanya unta atau apa, karena dia ini, saya belum pernah melihat seperti ini gitu. Mungkin gemuknya atau apanya, gagahnya atau gantengnya, langsung jatuh unta. Nah, kemudian dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ain itu benar adanya, al-ainu haq. Istilah ain ini ya, penyakit karena ain. Dan banyak unta-unta itu masuk ke kuali gara-gara ini pandangan mata, atau manusia masuk ke alam kubur karena mata juga, ain juga gitu ya. Ya, makanya Nabi mengajarkan banyak doa-doa untuk membentengi itu dari ain itu. Misalnya sering membaca barakallahu fiik, doa berkah ya. Barakallahu fiik. Kalau kita pergi umroh atau haji itu sering orang-orang barakallahu fiik. Karena dia melihat orang asing, biasa orang asing melihat, wah, hidungnya mancung gitu kan. Misalnya. Itu bisa menyebabkan dia sakit gitu. Makanya dia langsung buru-buru barakallahu fiik gitu. Mendoakan berkah bagi orang yang kita nggak niat aja bisa begitu, apalagi kalau kita kesel gitu orang ya. Bisa kalau memang ada orang-orang tertentu memiliki kekuatan itu. Ya seperti kasus Nabi tadi, ada orang yang mau memandang Nabi supaya Nabi celaka, tapi Allah lindungi.
Nah ini tadi kembali ke ini saat ke topik awal tadi kan kita nih sampai bertemu Kris itu ceritanya panjang Ustaz. Nah, iya. Ceritanya panjang. Kalau saya pribadi itu banyak orang bilang saya ini diikutin sama yang ikut saya, ada ini ada kodamnya gitu kan. Kemudian nah kebetulan teman-teman ini Pernah lihat teman-teman ini? Lu dia pernah ngelihat yang saya di rumah saya yang di Solo itu Ustaz. Mimpi atau apa? Nah, coba lu ceritain. Saya awalnya berdua teman sini Aryo, iya sama Aryo. Pas dia mau kira-kira kan mau gambar rumah itu, terus dia bilang, Jadi belum lama ini ya? berapa bulan ya? Iya. Belum lama lah, belum sampai setahun. 2024 ya? Ya, coba di situ kayaknya ini tuh saya rasa getaran di situ, saya kayak kesetrum, terus tiba-tiba nongol sosok gitu. Saya tahu. Jadi dalam keadaan sadar ya? Sadar. Sore-sore itu menjelang maghrib ya. Oh iya, menjelang maghrib. Iya. Kemudian Malah belum ya. terlihat wajah Iya, sempurna atau sama-sama. hitam saja gitu? Samar-samar. Samar-samar lah. Tapi sebelumnya udah pernah lihat fotonya ya? Belum. Oh belum juga? Nah, abis itu ya lu ngeliat Habis itu fotonya baru ya? saya masuk ke salah satu kamar. Ini Oh, seperti ini gitu? iya, lah ini tadi yang saya lihat. Oh iya, iya. Kira-kira begitu. Nah, itu kejadian pertama. Abis itu lu juga ya? Sempet Iya. waktu main ke rumah. Ya, waktu pertama sih waktu datang sama Didit ya. Pertama itu udah kerasa sih sebenarnya. Tapi Kerasa tapi nggak lihat? yang saya lihat tuh sebenarnya ada bukan lihat sih, tapi intuisi Rasa, ya. iya. Beda ya kan ini. Insting ya? Nah, jadi saya ngerasa ini ada benda bentuknya keris ya. Bentuknya keris yang dia pegang gitu, harusnya dia pegang gitu. Terus saya tanya ke Uut waktu itu. Ada keris, iya dia bilang dia pegang satu, dia bilang gitu kan. Oh iya benar berarti. Gitu kan. Tapi kayaknya masih ada satu lagi, tapi saya nggak tahu yang mana. Jadi cuma itu aja sih sebenarnya. Oh iya, iya. Ya fenomena kayak gitu di dunia gaib biasa. Jin itu bisa ya Tapi jin setiap ya? orang kan ya. Ya kalau kita karena itu kaitannya dengan gaib ya. Yang manusia apalagi sudah almarhum ya, yang udah berapa mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Ya itu sudah di alam lain, di alam baka ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu, Iya. itu udah di alam kubur ya Ustaz? Nah, ininya jasanya dikubur, nyawanya itu rohnya namanya di alam barzah. Di alam barzah. Itu whatsoever nggak mungkin memunculkan diri kan? Nggak mungkin. Jadi yang memunculkan diri Itu korin namanya. itu korinnya. Iya. Dalam hadis Nabi menjelaskan setiap orang itu ditemani korin. Ada korin malaikat, ada korin dari jin. Gitu. Nah kemudian ada sahabat yang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, di dalam diriku juga ada, tetapi sudah Allah Islamkan. Nah di situ dijelaskan, diislamkan itu dia masuk Islam atau maksudnya ditundukkan. Karena kalau dalam pengertian semua korin itu nggak ada yang Islam. Oh, jadi yang manusia ini semua korinnya yang ada. Nggak ada yang Islam karena yang tugas wisu tulinas itu. Kemudian kalau di surat Asy-Syams itu nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang Allah ciptakan ini Allah ciptakan fa alhamaha fujuraha, Allah kasih jalan ilham ke yang nggak baik, fujur kan gitu yang maksiat itu. Dan juga ada yang takwa. Nah, ini ada yang mengaitkan dengan itu. Kalau yang bisikan-bisikan yang nggak baik itu namanya korin dari jin. Dan itu pemberian semua orang ada. Itu pasti ada, Ustaz? Pasti ada. Semua orang berarti pasti ada? Pasti ada. Oh. Jadi hadisnya itu ma minkum min ahadin, tidak ada dari kalian kecuali gitu. Memang pasti gitu. Kalau di mimpi juga sama? Bisa. Muncul di mimpi sama iya, juga? sama. Kalau mimpi ya, mimpi ini ada yang mengatakan karena roh dengan roh itu bisa. Mungkin karena saya dulu memori dengan nenek atau apa sering mungkin. Kalau itu masih mungkin ya, tapi tidak bisa dipastikan gitu. Karena nanti ada klaim-klaim kan, misalnya bisa manggil rohnya si wali fulan kan gitu. Nah kemudian dari situ kemudian mungkin dapat pesan wangsit macam-macam itu kan nanti jadi melebar gitu ya.
Jadi bahkan mimpi ketemu Nabi pun itu kan benar ada. Kalau betul-betul dia ngerti sifat-sifat Nabi, bukan hanya mengaku Nabi. Nah, karena banyak jin itu ngaku Nabi, tapi kalau Nabi yang asli tidak bisa diserupai oleh setan, oleh jin. Misalnya Nabi itu, mohon maaf, misalnya jenggotnya tebal, tapi tidak putih semua, dan masih hitam. Dalam sirahnya itu yang putih hanya 14-an biji. Nah, kalau misalnya ngaku Nabi, kemudian jenggotnya sampai sedada misalnya, padahal Nabi itu biasanya jenggotnya hanya sepenggalan gini, yang lewatnya itu dipotong gitu. Ya, paling panjang mungkin ya nggak sampai 15 cm gitu ya. Kalau misalnya ada ngaku Nabi, kemudian jenggotnya putih semua, itu berarti bukan Nabi. Karena kan nggak ada yang pernah lihat Nabi kan. Ya, sekarang ini, sekarang ini hanya lihat dari sifat-sifatnya, dari sirahnya kan. Kemudian lagi, misalnya ngaku Nabi, kemudian nyuruh ini dan itu. Misalnya kamu ngamalin ini dan itu, seakan-akan ada hadis baru. Dan itu nggak mungkin. Ini paling hanya melihat sosoknya saja, atau mungkin salaman atau itu saja. Kalau mau ketemu dalam mimpi dengan Nabi. Jadi kalau yang berarti bener ya? Jadi kita pun selain di ini kan ada jin yang Korin tadi ya. Korin itu ada jin yang memang menemani. Korin itu teman sebenarnya artinya. Ada juga ini saya terus terang pertama kali kemarin yang ini Satrio nih dia bilang yang bisikin kita yang kalau yang baik itu malaikat. Berarti ya benar. Bener tadi. Iya benar. Satno bener banget. Ada benernya juga. Tadi kan watakwaha tadi. Fa'alhama fujura watakwaha. Yang baik-baik itu ya dari malaikat. Nah, kemudian tambah lagi kan ada korin, kemudian ada yang khadam, ini beda lagi. Itu beda lagi. Jadi kalau khadam itu kan bahasa Arab ya, istilahnya kalau di Indonesia kan ya pembantu, pelayan, bodyguard kan gitu ya, yang melayan. Jadi istilah khadam ini orang zaman dulu atau sekarang pun bisa ya, mungkin melakukan ritual-ritual atau bacaan-bacaan wirid atau doa-doa. Atau mungkin transfer bisa juga, ditransfer jin. Nah. Itu yang kan kalau makanya saya selalu bilang sama orang banyak nih, orang-orang pada yang bisa ini katanya diwarisi. Nah, mungkin juga, tapi kalau nggak pernah merasakan nggak usah di ini kan, nggak usah dihiraukan. Kalau saya suruh-suruh tuh. Iya, suruh nyari emas. Salah ya. Suruh cari Mestinya ya. Mestinya. Berarti kalau yang mimpi itu kalau kita ketemu orang tua yang sudah meninggal, apa itu kemungkinan itu korinnya kan gini, ada mimpi itu yang baik, yang benar itu dari Allah. Kemudian yang buruk, yang jelek, menakutkan itu dari setan. Kemudian ada yang mimpi karena pengulangan memori. Memori masa kecil, memori itu sangat mungkin terjadi. Jadi bahwa alam sadar kita itu menginstal lagi gitu, masih masa kecil, masa ini gitu. Dan itu terjadinya ya dengan orang yang waktu masih kita mungkin tahun 80-an gitu ya. Nggak mungkin dengan kondisi sekarang gitu. Misalnya kondisi dia di alam kubur kayak apa itu ya nggak mungkin. Nah, kalau dia bicara gitu ngasih harus mau begini. Nah itu korin kalau itu korin. Nah itu salah atau benar? Korin itu kenapa disebut kita yakin korin? Karena korin itu bisa menyerupai kita. Mungkin wajah, bicara, tingkah laku. Cara dia nemenin ya dulu kan. Jadi tahu bener ya. Tahu bener. Iya, bahasanya kayak bahasa. Dari lahir kan itu nggak seperti. Dari lahir. Jadi kalau dia pesan-pesan gitu yang karena dulu dia ngikutin terus itu, wah ini ya, itu korin, itu korin, jin. kan. Atau khadamnya bisa juga. Kodamnya bisa juga. Bisa juga. Terus kalau kita dulu ada agak belok sedikit mungkin sedulur papat limo itu kan katanya nih. Iya itu korin. Kakang Adiari. Ya sedulur papat limo pancer itu. Kakang Adiari, kakang Adiari kawah, terus getih lan puser gitu. Ya itu makanya di Jawa itu kan kalau orang lahir. Itu kan katanya ngikutin kita terus tuh saat ini. Ya itu karena sudah diritualkan. Kalau diritualkan itu ada memang jin yang menjadi khadamnya.
Bukan korin yang ini, yang dari ini Oh. Given itu bukan. Jadi kan itu diyakini. Ya, misalnya kalau di kampung dulu hari-hari kan istilahnya apa pembungkus bayi itu. Hari-hari kan. Plasenta ya. Plasenta. Nah, seterusnya itu ya dia dianggap memiliki ruh juga gitu. Nah, makanya dia dikubur, dikasih kembang, kendi, kasih jarum ya. Sandang papannya ini gitu ya. Kubur. Ini kasih potelot. Kalau sekarang misalnya HP. Kalau sekarang saya nanti punya anak kasih Apple ya, nanti saya ambil malamnya. Jadi karena diyakini begitu, maka itu ada yang ikut. Dan nggak hanya di Jawa, nanti di luar Jawa ada juga yang disebut ketika lahir itu ada saudara kembar yang hidup di alam sebelah, bahasanya gitu. Ada yang berupa buaya karena biasanya di hidupnya di pinggir sungai. Saya kan pernah ruqyah di daerah Sangatta sana. Jadi yang gede-gede tuh. jadi ketika dia sudah bereaksi karena ada jin dalam dia itu berjalannya kayak buaya gitu. Dan cerita gitu ya. Dalam ruqyah ini kita nggak pernah bermusuhan. Saya bilang kita ini sama-sama makhluk Allah. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk ibadah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau kamu masuk ke dalam tubuh manusia, ikut campur dan menyesatkan itu kamu salah, kamu zalim. Oh, nggak boleh mereka. Iya, nggak boleh. Oh. Apalagi menjadikan khadam, seakan-akan nanti manusia itu bergantung pada dia. Itu masalahnya kan di situ. Ini, tapi ada satu lagi nih Ustaz. Saya mengenai mimpi tadi ya. Iya. Kalau saya kan mimpi kan berdasarkan memori ya. Ya. Misalnya kira, wah kita ingat bapak ibu atau apa. Tapi yang misalnya nih, yang muncul ternyata mimpinya Sama dia. simbahnya. Oh, iya. Itu yang muncul ke saya. Nah, itu saya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kalau itu saya yakinnya kemungkinan korinnya. Korinnya. Korinnya mbak saya. Iya. Jadi menurut ulama korin itu nggak meninggal ketika manusianya meninggal. Iya, karena ruhnya yang. Ya dia punya usia yang berbeda-beda gitu. Dan itu bisa nanti istilahnya korin itu bisa ditularkan ke yang pengikutnya. Jadi bisa tetap aja dia itu apa namanya meniru atau menyerupai orang yang pernah diikuti. Nah kalau dibilang ada kodam itu Ustaz, jadi saya itu kan kalau kata beberapa orang yang katanya bisa ngelihat, saya ini ada ngikutin ini plus pasukannya. Wow, mantep kan? Terus saya dibilang sombong Ustaz. Saya bilang sombong karena kata yang bersangkutan nih ya, yang bisa ngeliat nih itu katanya. Dibilang sombong, nggak mau komunikasi sama leluhur. Oh gitu. Nggak mau ini, saya bilang gimana komunikasi sama yang orang biasa aja kita susah, sama yang begitu aja saya bilang gitu kan. Yang kelihatan aja susah. Iya gitu Ustaz. Jadi padahal mereka baik, mau jaga Mas Uut, mau ini, mau bantu ini, mau bantu itu. Saya bilang ini. Nah itu saya terus terang, makanya kan kemarin kan saya bilang Ustaz, bentar saya di ruqyah ya. Jangan-jangan itu masuk ke saya Ustaz. Kalau menurut saya belum tentu. Orang lihat ya orang lihat itu bisa ya apa namanya itu sebenarnya seperti itu, hakikatnya seperti itu. Ada juga yang cuman itu apa istilahnya semacam kayak dugaan-dugaan saja. Kalau betul ada di dalam badan, kita bisa merasakan. Yang sudah punya itu bisa merasakan, bisa menggunakan, Gitu. make gitu, bisa make. Kan ada kemarin gue nyuruh bukan gue. Ada tuh di menit berapa tuh? Bukan minta tolong ya. Karena itu nggak masuk. Tapi kalau hanya katanya kan di luar saja nggak usah dipikirin. Iya, saya sih sebenarnya begitu. Karena kalau kita lebih jauh lagi, ya istilahnya tentara Allah itu kan ada di langit dan di bumi. Kita setiap hari minta doa perlindungan kan. Allah bisa memerintahkan malaikat, bisa jin juga yang Islam bisa melindungi. Tapi perintah Allah bukan perintah kita, gitu. Itu bedanya.
Kalau kita langsung minta ke jin, itu namanya syirik. Salah ya. Tapi Pelanggaran nih di mata Allah, pelanggaran. Ini anak buah, ini masukan saya, kamu jangan juga kan gitu kan. Gitu saja kayak gitu. Iya, Oh. apalagi ngaku khadamnya malaikat, itu sudah menandingin Allah. Oh. Ya, karena yang apa namanya mengendalikan malaikat itu hanya Allah. Oh, jadi istilah kalau kita berdoa tetap berdoa kepada Allah. Berdoa, ya. Masalah Allah istilahnya. Turunkan siapa? Turunkan siapa? Ya. Kalau gitu. Ada kadang-kadang mungkin bisa jadi Allah turunkan malaikat tentaranya dari lebah misalnya, bisa saja. Oh. Bisa juga dari semut. Ketika Oh. ya matinya Namrud itu kan karena lalat aja kan. Oh. Lalat yang masuk ke hidung. Gitu. Nyamuk gitu kan. Jadi tentara kita kalau masalah itu yang penting kita nggak minta. Nggak minta ke barangnya itu. Nah, terus saya suka gini, Ustaz. Misalnya nih, orang kan takut, wah itu ada yang nunggu tuh, misalnya ini. Terus kan nih, maksud poinnya gini, orang tuh suka takut sama setan, sama jin. Kan? Iya. Saya suka bilang, kenapa kita harus takut? Kita kan sama malaikat. Nah, Jadi dilindungi malaikat. itu kira-kira cara berpikir gitu benar nggak, Ustaz? Ya, kita kan dilindungi oleh Allah bukan malaikat gitu. Istilahnya Allah melindungi itu dengan banyak cara. Orang yang misalnya lagi ada gempa atau apa, Allah melindungi dengan makhluknya yang lain, bisa kayu, bisa ini kan gitu. Waktu tsunami Allah melindungi itu ada yang mungkin ketepok pisang kan gitu. Dia selamat dengan itu kan. Jadi tidak kemudian berpikirnya, oh Allah melindungi langsung diangkat dari air kan nggak gitu. Jadi semua sebab-sebab itu kita kaitkan semuanya musababnya atau musabib dalam bahasa penyebabnya adalah Allah, penciptanya adalah Allah.